Nah, ahli agamanya, penceramah agama, kita perkenalkan Bapak Hussein Abdurrahman. Beliau ini adalah penceramah agama yang lagi ngetren sekarang, disukai oleh ibu-ibu. Pengajian ibu-ibu tuh suka sekali kalau mendengar dari Bapak Hussein Abdurrahman ini. Tonton sampai habis ya, soalnya ini penting dan menarik. Pak Hussein, ya. Bener nggak sih poligami itu sunatullah? Jadi kalau yang dimaksud sunatullah sendiri Ibu, itu adalah sesuatu ketetapan Allah Bu. Misalnya kayak adanya siang dan malam, itu sudah sunatullah. Adanya laki dan perempuan, itu sunatullah Bu. Nah kalau yang namanya tadi poligami itu opini Bu, bukannya sunatullah. Jadi sekali lagi bahwa poligami bukanlah sunatullah. Tidak ada sunatullah yang mengatakan seperti itu. Dalam Al-Quran sekalipun tidak ketemu yang namanya poligami adalah sunatullah. Kalaupun nanti pembicaraannya kenapa kok Nabi juga begitu, nanti kita bicarakan di poin katanya selanjutnya. Gini, katanya kalau laki-laki itu memang udah dari sononya, pengennya itu banyak gitu, udah dilahirkan untuk seperti itu. Percaya nggak Bapak itu? Enggak ada Bu, itu hawa nafsu Bu. Oh itu hawa nafsu ya? Itu hawa nafsu. Terus juga bilang begini, kalau saya tanya kenapa kok dia mengizinkan suaminya poligami itu, katanya kan menurut ajaran agama istri itu harus ngikut suami. Jadi kalau nggak mau mengizinkan saya takut masuk neraka. Benar nggak sih itu Pak? Kalau tidak mengizinkan suami poligami itu masuk neraka? Ya nggak ada seperti itu Bu. Sehingga Allah sendiri menurunkan satu surah khusus Bu, namanya surah An-Nisa, mengenai wanita. Mengenai wanita dan segala aspeknya Bu. Kalau dilihat di surah An-Nisa tadi, surah 4 ayat 123, itu pahala Allah tuh bukannya angan-angan. An-Nisa surah 4 ayat 123, itu bukan angan-angannya ahli kitab, bukan pun siapapun, itu bukan angan-angan manusia. Jadi Allah memberikan pahala kalau dia memang benar-benar melakukan sunatullah tadi Bu. Sunatullahnya apa gitu loh. Nah apa yang dilarang oleh Allah itu yang dijauhkan, dan dilakukan apa yang diperintahkan gitu Bu. Nah kemudian, gak ada perintah untuk membenarkan suami poligami kan? Gak ada Bu. Jadi kalau bicara tadi, oh itu iming-iming dari orang Bu. Bukan, sekali lagi pahala itu bukan iming-iming, bukan angan-angan Bu. Jadi di surah An-Nisa ayat 123 tadi, bahwa tidak ada angan-angan atau iming-iming untuk wanita. Kalau kamu ngikutin suami, kamu mengizinkan, ini kan iming-iming dari orang yang mengajarkan Bu. Begitu, nggak ada. Yang ngajarin laki-laki juga ya Pak? Ya pastinya Bu, untuk memudahkan. Lalu, tapi katanya selalu dikutip ayat Al-Quran yang mengizinkan seorang laki-laki boleh beristri sampai 4. Sebetulnya esensinya apa sih? Kalau dilihat di surah An-Nisa lagi Bu, surah yang dipakai selalu ini Bu, surah 4, surah An-Nisa ayat 3. Ayat 3 ya Bu ya. Karena apa? Di sana orang dikatakan bahwa laki itu boleh beristri 2, 3, dan 4. Tapi ada tapinya Bu. Sebenarnya itu untuk bicara anak yatim yang kalau kita ayomi tidak bisa dijadikan kita membantu, itu boleh dinikahi. Tapi ada tapinya. Harus bisa adil Bu. Harus bisa adil. Betul, undang-undang perkawinan di Indonesia sendiri kan menganut monogami Bu. Itu dasar undang-undangnya. Kalau dilihat itu tahun 1974 ya Bu ya, di pasal 3 ayat 1, bahwa memang di Indonesia sendiri menganut monogami, nggak ada poligami. Dan seandainya seorang lelaki ingin menikahi perempuan lain, harus datang ke pengadilan. Dan harus diizinkan oleh? Itu syaratnya Bu, di ayat di pasal 4 atau di pasal 3 ayat 2 saya lupa, di pasal 4 ayat 1 harus ada persetujuan dari istri. Iya, yang pertama, tertulis dari istri. Baik lisan maupun tertulis melalui pengadilan. Melalui pengadilan agama. Yang kedua, itu si suami harus punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, bisa adil atau tidak. Karena kalau dilihat adil atau tidak dari ayat tadi, surah 4 ayat 102, yang 4 ayat 3 tadi, tidak bisa adil Bu. Terutama Allah menekankan lain lagi di surah 4 An-Nisa tadi 129 ayatnya. 129 surah ayatnya. 4 surah An-Nisa ayat 100. Allah katakan manusia itu tidak akan pernah bisa adil Bu. Hanya Allah yang maha adil Bu. Jadi manusia tidak akan pernah bisa adil. Contohnya gini Bu ya. Andaikan anak ibu ingin membelikan handphone Bu. Ibu pilih yang ini atau yang ini Bu? Kalau ibu mau dibelikan. Kenapa ibu pilih ini? Smartphone.
Smartphone dan bisa segala rupa ya Bu? Segala rupa. Kalau ini gimana Bu? Cuma telepon doang. Dan SMS paling Ibu ya. ya. Nah ini bisa Ibu cari segala rupa di sini, betul nggak Bu? Betul. Nah jadi ini aja Ibu, kalaupun Ibu dua-duanya punya, kira-kira yang paling banyak dipakai ini atau ini Bu? Yang itu. Nah itu Bapak kan masih pakai handphone kecil ya Pak? Ini ya? cuma contoh Bu. Oh contoh. Karena Kirain masih telepon pakai manusia itu. suka analogi Bu. Oh iya. Suka contoh Bu. Iya, Kalau tidak ada contoh, orang manusia itu cari mana sih contohnya. Jadi yang lebih muda, lebih pasti cantik. Akan sering dipakai pasti. Bu. Mana ada yang ikut Nabi Muhammad mengawini yang lebih tua dari dia. Nah ini implementasi dari ayat tadi Bu, surah 4, 129 tadi, surah An-Nisa 129, manusia tidak akan pernah bisa adil. Ibu aja sebagai wanita tidak akan pernah bisa adil. Nggak pakai bisa. Betul, apalagi laki Ibu. Pada anak sendiri kadang-kadang kita takut kalau kita tidak adil. Betul. Ya. Kalau Nabi Muhammad itu kan banyak yang dibilang Nabi Muhammad kan lebih ngikut Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu kan beristri lebih dari satu. Kalau kisah Nabi Muhammad beristri 11 itu sebenarnya gimana Pak Husein? Itu kan juga sekali lagi Bu ya, di dalam Al-Quran sendiri tidak ada dikatakan bahwa tidak ada ceritanya, tapi ini dikatakan oleh Allah di surah Al-Ahzab ayat 50. Allah berfirman dari awalnya sudah kata, wahai Nabi. Dari awal aja ayat itu sudah wahai Nabi. Jika engkau ingin menikahi, banyak situ Bu. Orang yang menyerahkan diri kepadamu wanita sebagai kekhususan untuk Nabi, bukan semua untuk orang mukmin. Oh hanya khusus untuk Nabi, tidak untuk orang mukmin. Tidak untuk orang mukmin. Tidak untuk semua orang mukmin. Tidak semua orang yang lain ya. Ibu beda. Hanya Nabi. Nabi, bayangkan Bu, Islam dengan Muslim dengan mukmin itu berbeda Bu. Oke. Muslim itu kan kalau artinya gini Bu, orang baru masuk Islam aja disebutkan Muslim. Betul nggak Bu? Tapi kalau kita sudah beriman, tingkatannya lebih tinggi daripada Muslim. Bahkan kan kalau dilihat di ayat, contohnya katakanlah kenapa berpuasa? Why orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Kan yang dihimbau orang beriman, bukan orang Islam. Ingat tuh ya, poligami itu cuman buat Nabi. Jadi nggak usah ngikut-ngikutin yang lain diikutin, kecuali poligami. Gak boleh sebetulnya ya. Betul. Nabi Muhammad sendiri dengan Khadijah radhiyallahu Radiatul an. Itu kan dia monogami sampai meninggal. Ya, Ustaz. Terus kemudian dia kawin sama Aisyah. Aisyah pun dia monogami sampai terjadi perang. Ya, mulai perang itu ya. Perang pada saat dimana banyak orang sahabatnya meninggal, mulai dia mengawini istri-istri sahabat janda-janda. Kemudian ada yang budak ya, ada yang janda yang sering dibully orang, dia kawinin begitu ya. Jadi sepertinya itu ya, tidak ada kawin karena hawa nafsu. Ya, pada saat itu kan masih ada era perbudakan Bu. Ya. Nah sehingga kalau janda ataupun anak-anak yatim itu tidak tertutup, mereka tidak punya orang tua, terutama bapak, itu bisa jadi budak kan Bu. Dengan budak. Dinikahi itu bukan Nabi untuk mengikuti hawa nafsu, tapi untuk menghindari atau menghilangkan perbudakan sebetulnya Bu. Dan Nabi sendiri juga tidak, ini kan penafsiran orang, sekali lagi Bu, penafsiran orang Bu ya. Makanya kenapa saya katakan kita harus pakai ayat Al-Quran, karena kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya dalam menjelaskan segala sesuatu Bu. Intinya mah bahwa Rasulullah tidak mengizinkan menikah lagi lebih dari satu. Intinya itu aja Bu. Intinya itu. Lalu saya juga dengar kisah-kisah bagaimana, ada buku nih yang saya suka sekali, Muhammad is a great husband. Jadi Nabi Muhammad itu adalah seorang suami yang sangat baik, luar biasa. Itu bagaimana sih Nabi Muhammad itu di dalam perkawinannya? Pak Husein bisa cerita nggak sedikit? Jadi Ibu, konteksnya bahwa Allah itu berfirman di dalam surah Al-Ahzab tadi ayat 21 nih, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa sungguh terdapat suri tauladan yang mulia pada diri Rasulullah. Allah menurunkan Nabi Allah Muhammad, mengutus ke muka bumi dan kemudian menurunkan Al-Quran itu dalam rangka untuk perbaiki akhlak manusia. Akhlak manusia. Jadi sebetulnya poligami itu halal nggak sih? Haram. Haram. Menurut Pak Husein haram. Haram. Jadi tolong jelasin nih Pak. Soalnya orang lain tuh bilang itu halal. Jadi begini. Apalagi kawinnya siri.
kawin tidak dicatat karena nggak bisa dicatat kan, karena tidak punya izin dari pengadilan. Kawinnya siri saja gitu. Jadi kalau dalam Undang-Undang 5 ayat 1 tentang Undang-Undang Perkawinan, ya kalau nggak salah saya, bahwa tanpa persetujuan istri, kemudian juga tanpa persetujuan dari pengadilan, itu tidak dibenarkan. Kalau di Al-Qur'annya kan jelas-jelas Bu, dijelas-jelas bahwa kalau ini khusus untuk Nabi, tidak untuk semua orang mukmin. Orang yang mengingkari ayat Allah, kalau mengingkari pengadilan itu hukum dunia ya Bu. Hukum dunia Bu. Makanya ada polisi, ada jaksa, ada hakim dan seterusnya gitu Bu ya, perangkat hukum. Tapi kalau sudah mengkhianati Allah atau mengingkari Allah, artinya mengingkari ayat. Mengingkari ayat artinya menutupi kebenaran. Bahasa Arabnya kufur, kalau bahasa Indonesianya kafir. Kafir. Jadi itu ya, kalau poligami itu kufur, kafir, dan itu sebetulnya haram. Jangan sekali-sekali bilang itu halal ya. Kalian-kalian yang pengen kawin lagi karena nafsu, jangan sekali-sekali bilang itu halal. Jangan sekali-sekali bilang itu mengikuti Nabi Muhammad. Nggak ada. Itu contohnya nafsu saja. Nafsu. Ya, lalu tapi kan ini ada, kalau dia kawin siri tadi dia punya anak. Nah, anak dalam hasil perkawinan poligami ini, anak kedua dari istri kedua atau ketiga atau keempat, itu jadi bagaimana Pak nasibnya? Dari undang-undang saja Bu, yang dilindungi adalah istri pertama Bu. Istri pertama. Jadi istri kedua dan seterusnya itu tidak ada hak sama sekali. Tidak ada haknya sama sekali dari segi undang-undang. Kalau dari Al-Qur'an sama Bu. Sama juga. Ada. Ya kan tadi ini khusus untuk Nabi. Oh, hanya khusus untuk Nabi. Yang diwajibkan kita menikah 1 kali Bu. Iya. Begitu lebih sudah menyalahi aturan nggak Bu? Menyalahi ayat tidak? Fikihnya, fikih warisnya diakui ya Pak ya. Wallahu alam bisawab Bu ya, itu kan sekali lagi opini Bu. Sekali lagi opini, pendapat satu kelompok untuk membenarkan hal yang sebenarnya juga menyalahi aturan, baik itu aturan perundang-undangan di negeri kita maupun aturan atau perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an. Ya itu saya sudah nggak akan berani lagi ikut campur. Kalau orang mau melakukan itu silahkan saja, itu urusannya dia, tapi hak Allah tidak akan pernah salah Bu. Hak Allah tidak akan pernah salah. Nah, saya mau bertanya nih Pak, pendapat Bapak ini ya, tadi kan saya buka dengan mengatakan banyak sekali promosi untuk poligami saat ini ya. Sampai ada anggota DPR yang punya istri 3, dibawa kemana-mana istrinya, lebih sibuk kampanye soal poligami daripada soal undang-undang gitu ya. Soal bagaimana harusnya membuat undang-undang. Dan itu ada perkumpulan poligami, ada perkumpulan anak-anak hasil poligami, lalu ada mereka tuh pergi piknik atau kemana, lalu ada seminar-seminar mengajarkan bagaimana poligami yang sukses. Menurut Bapak itu gimana? Fenomena apa sih ini dalam masyarakat kita kok begini? Dulu tuh poligami tuh kayak tabu, orang itu malu-malu poligami dan disimpan tuh istri kedua itu nggak boleh ada yang tahu. Tapi sekarang itu terbuka seolah-olah dipamer-pamerin lagi. Menurut Bapak itu gimana? Ya kalau kita lihat kembali ke ayat ya Bu ya. Kembali ke ayat lagi bahwa memang setan itu kalau di surah Al-A'raf ayat 16-17, surah Al-Isra 17 ayat 63-64, memang dia mengajak sebanyak-banyaknya manusia untuk masuk ke dalam neraka bareng dia Bu. Nah manusia melakukan itu ada promotornya yang mempromosikan juga nih loh. Ayo sama-sama bareng-bareng yuk ke dalam neraka, jangan gue sendiri gitu loh Bu. Surah 58, surah Al-Mujadilah ayat 19, ini setan yang tadi Bu ya. Ya setan ini. Nah Allah berfirman begini, setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahui ya bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. Jadi mereka yang mengikuti setan, kemudian mengkufuri ayat Allah, golongan rugi. Golongan setan. Golongan setan loh. Rugi lah. Jadi kaum perempuan jangan mau jadi istri kedua atau ketiga atau keempat. Jangan pikir bahwa itu halal. Ya, jadi tapi kenapa ini agama yang dijadikan alasan sekarang Pak? Ini terakhir nih saya tanya Bapak ini. Kasihan Bapak udah nunggu lama nih tadi. Jadi saya mau bertanya satu lagi. Kenapa sih pakai agama gitu? Saya kesel sekali itu. Ya, dan notabene kan Bu yang dipakai, mohon maaf Bu ya, yang dipakai kan kaidah Islam.
Betul nggak Bu? Nah sebetulnya kalau dilihat di penopang daripada undang-undang tadi Bu, ada kompilasi hukum Islam yang dipakai oleh Departemen Agama untuk memberikan keputusan tadi Bu. Di antaranya adalah jika istri menyetujui melalui satu persidangan ya Bu ya. Persidangan. Yang kedua, jika si suami mampu untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Itu dan yang ketiga keadilan, apakah bisa adil? Nah, karena mayoritas kita orang Islam dan kalau bicara agama itu kan ngegigit Bu. Apalagi orang yang tampilannya kayak ustadz nih kayak saya gitu, orang dipercaya. Ya kan Bu ya? Nah, ini yang jadi masalah begitu bicara melalui orang yang tidak paham. Karena apa? Tidak semua orang dapat memahami kontekstual daripada Al-Quran sendiri Bu. Hikmah atau hakikat daripada Al-Quran. Orang banyak baca, banyak menghafal cuman sampainya di akal. Tidak sampai kepada hatinya. Sehingga apa? Begitu mereka paham hati, mereka akan merasa aduh bagaimana. Mereka akan tahu dia jati diri dia siapa, Tuhannya dia siapa. Tapi kalau cuma hafal dan ya banyak orang hafal Quran pun ya tidak. Letterlock ya istilahnya. Hanya berdasarkan kata-kata kalimat yang satu itu saja itu dipakai. Jadi poligami itu dalam undang-undang kita diizinkan lewat 3 hal. Satu, harus ada persetujuan dari istri dan itu lewat pengadilan. Pengadilan yang agama. Kedua, itu dia sanggup membiayai istri dan anak-anaknya. Ya, istri-istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, dia mampu berlaku adil, ini dari Quran ini ya. Adil itu tidak akan mampu Bu, karena di surah 429 tadi surah An-Nisa ayat 129 ya, tidak akan mungkin mampu. Dan tidak untuk bisa adil. Jangan, nggak ada itu adil. Tidak akan mampu, kata Tuhan, tidak ada, kalian tidak akan mampu berlaku adil. Jadi istrinya Allah, jadi intinya Allah menyatakan nggak bisa lo kawin lagi. Gue udah bilang bahwa lo nggak akan mungkin adil gitu loh. Nggak bisa. Nah, jalan pintasnya karena itu masalah susah, orang banyak kawin siri. Nah, kawin siri ini nggak diakui baik oleh agama maupun oleh undang-undang. Jadi jangan dikira kawin siri itu halal. Tidak, itu haram hukumnya. Dan itu kufur. Karena apa? Itu melangkahi, melawan hukum Quran. Ya, hukum Allah. Hukum Allah ya, yang tertulis di dalam Al-Quran. Jadi warga Jakarta ya, jangan terkecoh dengan poligami. Jangan terkecoh dengan alasan agama. Bohong itu semua. Itu opini dan itu semua syaitan. Yang kampanye-kampanye itu pengaruh setan. Itu adalah pengaruh setan dan kita tidak boleh mengizinkannya. Nanti kita ngomong lagi ya soal poligami ini dengan psikolog, sebabnya kenapa poligami.